Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bapak di channel Caca, Ruang Belajar IPS kelas 8. Kali ini Bapak akan menginformasikan atau menjelaskan tentang mengenal negara-negara ASEAN, yaitu negara Filipina. Baik anak-anak, marilah kita simak. Di video kali ini, materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama, identitas negara. Yang kedua, keadaan alam. Yang ketiga, penduduk. Yang keempat, perekonomian. Yang kelima, sumber daya alam. Dan yang terakhir, keenam, kerjasama. Oke anak-anakku sekalian, mari kita simak satu persatu uraiannya. Yang pertama yaitu identitas negara. Bagaimana identitas negara Filipina? Nama resmi anak-anak yaitu Republik Filipina. Ibu kotanya Manila. Pemerintahan Republik. Badan Legislatif Dewan Nasional. Penduduk pada tahun 2015 sejumlah 103 juta jiwa. Bahasa yang digunakan yaitu Filipino atau Tagalog yang resminya, kemudian Inggris juga resmi, kemudian ada lagi bahasa Cebuano dan Ilocano. Agamanya Katolik Roma, kemudian Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uang yang digunakan adalah peso. Lagu kebangsaan yaitu Lupang Hinirang. Maskapai penerbangan yaitu Philippines Airlines. Kemudian bandar udara Ninoy Aquino. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1988. Yang kedua, bagaimana keadaan alam negara Filipina? Yang pertama yaitu letak dan batas negara. Baik anak-anak, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan di antara 117 bujur timur sampai 126 bujur timur. Ini bisa dilihat anak-anak peta negara Filipina. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Kemudian wilayah itu hampir 30.000 km persegi dan garis pantai 36.289 km. Nah, Filipina juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau itu kurang lebih sekitar 7.107. Itu datanya sekitar tahun 2012. Kemudian pulau yang didiami itu baru 4.000. Itu data pada tahun 2015. Kemudian bagaimana iklimnya negara Filipina? Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan curah hujan yang terjadi antara 1.275
mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim muson atau iklim musim pada bulan November sampai April. Dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Kemudian bencana-bencana apakah yang ada di negara Filipina? Yaitu diantaranya ada angin topan, kemudian ada badai siklon dan tanah longsor, kemudian gempa bumi dan gunung berapi. Kemudian ada lagi bencana alam yaitu tsunami. Nah, ini anak-anak menggambarkan bagaimana iklim yang berada di Filipina. Kita lanjutkan yaitu bentang alam negara Filipina. Anak-anak, bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marili. Nah, coba lihat anak-anak, di sini ada bentang alam yang menonjol, antara lain berupa titik tertinggi, titik terendah, dan sungai utama. Titik tertinggi itu di Gunung Avo yang ketinggiannya sekitar 2.954 meter. Kemudian ada titik terendah yaitu di Paras Laut, yaitu di sekitar Palung, ya, letaknya di Mindanao, itu lebih 10.000 meter. Ya. Kemudian ada juga sungai utama seperti Cagayan, Pampanga, kemudian ada Agno itu di Luzon, dan Agusan itu di Mindanao. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Yaitu penduduk. Bagaimana penduduk negara Filipina? Baik, kita simak anak-anakku sekalian. Nah, Filipina bernama resmi Republik Filipina. Pada tahun 2014, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa. Ya, dengan pertumbuhan sebesar kurang 0,1% per tahun. Etnis yang mendiami yaitu mayoritas penduduk Filipino. Kemudian ada lagi penduduk campuran yaitu Melayu bercampur dengan Spanyol. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma. Katolik Roma sekitar 85%. Kemudian ada Kristen itu sekitar 5%. Dan agama Islam 7%. Kemudian ada agama Buddha sekitar 3%. Berdasarkan penjajahan di Filipina, yaitu penjajahan Spanyol tahun 1520 sampai 1898. Nah, ini banyak mempengaruhi kondisi sosial di Filipina dan juga budaya rakyat Filipina. Di antaranya orang Filipina sebagian besar beragama Katolik yang merupakan agama penjajah. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang sebagian besar beragama Islam. Kemudian banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan orang suku bangsa Melayu yang disebut orang Mestis atau disebut juga orang Filipino. Oleh karena itu, nama-nama orang Filipino memiliki banyak kemiripan dengan nama orang bangsa Spanyol.
Nah, anak-anak sekalian, Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, bagaimana perekonomian rakyat Filipina. Seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, itu telah terjadi pergeseran yang tercermin dari meningkatnya pendapatan dari sektor industri. Tentu hasil pertanian dan peternakan negara Filipina diantaranya seperti beras, kemudian kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Di samping itu juga bahwa Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRI. Apa itu IRI? International Rice Research Institute. Dan telah menemukan jenis padi yang tahan merang dan angin, yaitu ER36 dan ER38. Kemudian, bagaimana pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina? Yaitu penduduk Filipina pertumbuhannya sekitar 6,2%, itu data tahun 2015. Di samping itu juga Filipina dari sektor industri memiliki peralatan elektronik, kemudian tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Yang kelima, sumber daya alam negara Filipina. Baik, anak-anak sekalian, kita perhatikan, lihat di layar. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain seperti kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertanian berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka atau sisal, yaitu serat. Kemudian ada lagi tembakau, nanas, dan ikan. Yang terakhir, anak-anak sekalian, yaitu yang keenam, kerjasama. Bagaimana kerjasama negara Filipina, terutama di kerjasama regional atau internasional. Tentu ini ada kerjasama misalkan dengan Indonesia. Sebetulnya Filipina dan Indonesia itu telah lama menjalin hubungan perdagangan. Seperti Indonesia banyak mengekspor minyak bumi, yaitu minyak bumi mentah. Kemudian Indonesia juga mengekspor biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu juga Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Nah itu sehingga kerjasama kedua negara hingga saat ini itu telah berkembang dalam hal-hal lain. Misalnya ada perjanjian memberantas teroris ya, di antara Filipina dan Indonesia. Baik anak-anak, itu barangkali yang Bapak bisa sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami pembahasan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.